Ada sebuah proyek yang sangat ambisius di Bandung. Mereka berencana membangun sekolah masa depan yang spektakuler. Tapi muncul satu pertanyaan penting. Apa gunanya punya gedung super canggih kalau softwarenya, yaitu manusianya, justru terlupakan? Nah, pembahasan kita kali ini bukan cuma soal arsitektur, tapi soal bagaimana membangun transformasi dari dalam. Coba deh, lihat desain arsitekturnya. Keren banget kan? Ini adalah rencana untuk kampus baru SMA dan SMK Muhammadiyah di Bandung. Ini bukan cuma mau bangun sekolah biasa, tapi mau bikin sebuah icon, sebuah landmark untuk dunia pendidikan. Siapa coba yang gak terpukau lihat rencana semegah ini? Dan disinilah kita sampai pada pertanyaan intinya. Apakah gedung baru yang megah itu otomatis bisa menciptakan sekolah yang hebat? Yuk coba kita geser fokus kita sejenak. Bukan lagi soal beton dan bajanya, tapi soal jantung dari pendidikan itu sendiri, yaitu manusianya. Oke, sekarang kita simpan dulu visi futuristik tadi. Mari kita lihat kondisi real di lapangan saat ini. Karena kenyataannya situasinya jauh lebih membumi dan penuh dengan tantangan yang cukup kompleks. Kalau kita bedah angkanya ya, baik SMA maupun SMK Muhammadiyah ini sebetulnya termasuk sekolah skala kecil hingga menengah. Masing-masing muridnya hanya sekitar seratusan orang. Nah, skala seperti ini punya tantangan tersendiri. Tapi di sisi lain justru punya potensi besar untuk melakukan perubahan yang benar-benar terfokus. Hasil analisis strategis mereka menemukan beberapa akar masalah. Pertama, kepala sekolahnya terlalu sibuk dengan urusan administrasi sehari-hari. Kedua, guru-gurunya punya beban kerja yang berat, seringkali harus merangkap banyak peran. Dan yang paling krusial, dua sekolah ini meski berada di satu lokasi, tapi seperti berjalan sendiri-sendiri, kurang kolaborasi. Ini kan masalah software yang gak akan selesai hanya dengan ganti hardware baru. Terus solusinya gimana dong? Nah, disinilah letak keunikannya. Solusinya ternyata bukan datang dari cetak biru arsitektur, melainkan dari cetak biru untuk manusianya. Fokusnya diputar total, kembangkan dulu sumber daya manusianya. Kalimat ini yang dikutip langsung dari dokumen perencanaan mereka adalah kuncinya. Ini sebuah pengakuan yang jujur banget bahwa membangun infrastruktur fisik yang megah tidak akan secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan. Dengan kata lain, hardware canggih itu percuma kalau software manusianya, yaitu guru dan para pemimpinnya, tidak di-upgrade. Jadi jelas ya, jawabannya adalah investasi pada manusia. Sebuah program pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif, yang dirancang khusus untuk memberdayakan setiap individu di sekolah, mulai dari pimpinan sampai ke para guru. Lantas, seperti apa sih bentuk programnya? Mari kita lihat dua pilar utamanya. Program ini menargetkan dua kelompok kunci, para pemimpin sekolah dan tentu saja para pendidiknya. Pendekatannya punya dua fokus utama. Untuk kepala sekolah, tujuannya adalah mengubah peran mereka dari sekedar manajer administratif menjadi pemimpin pembelajaran yang inspiratif yang benar-benar fokus pada kualitas pengajaran. Nah, untuk para guru, programnya dibuat berbeda sesuai kebutuhan. Kebutuhan guru akademik di SMA tentu beda dengan guru kejuruan di SMK. Tapi yang terpenting, keduanya didorong untuk berkolaborasi, menciptakan satu komunitas belajar yang solid. Dan ini bukan sekedar pelatihan sehari 2 hari, ini adalah komitmen jangka panjang selama 3 tahun. Tahun pertama fokus membangun fondasi, tahun kedua adalah waktu untuk praktek intensif di kelas dengan pendampingan. Lalu di tahun ketiga, tujuannya adalah keberlanjutan, praktek-praktek terbaik distandarisasi, dan para guru senior diberdayakan untuk menjadi mentor. Ini adalah lari maraton, bukan lari sprint. Tapi, apa sih yang menjadi bahan bakar dari semua rencana besar ini? Ternyata, di baliknya ada sebuah filosofi yang sangat kuat, sebuah landasan ideologis yang menjadi kompas bagi seluruh misi pendidikan ini. Seperti yang kita tahu, sekolah ini berada di bawah naungan Muhammadiyah, salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia yang sudah terkenal dengan ribuan institusi pendidikannya dan visinya yang progresif. Inti dari filosofi mereka adalah apa yang disebut Islam berkemajuan. Ini bukan sekedar slogan loh, ini adalah sebuah etos yang mendorong kemajuan, pembaruan, penguasaan ilmu pengetahuan, dan kontribusi positif untuk masyarakat luas. Jadi, rencana pengembangan sekolah ini bukan cuma strategi manajemen biasa, tapi ini adalah perwujudan dari sebuah misi yang jauh lebih besar. Oke, sekarang kita sudah paham strateginya, sudah tahu filosofi di baliknya. Mari kita kembali melihat visi bangunan megah di awal tadi, tapi kali ini dengan kacamata yang baru.
Kita kembali ke gambar ini, sebuah bangunan yang futuristik. Tapi sekarang kita tidak hanya melihatnya sebagai tumpukan beton dan kaca kan? Kita melihatnya sebagai sebuah rumah. Rumah yang dirancang untuk sebuah komunitas yang sudah bertransformasi. Sebuah wadah yang disiapkan untuk software manusia yang telah di-upgrade. Nah, ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Di tengah obsesi kita pada gedung-gedung baru dan teknologi yang canggih, mungkinkah cetak biru yang justru berpusat pada manusia seperti ini adalah model transformasi pendidikan yang sesungguhnya kita butuhkan?